selamat datang. Selamat datang di webinar Life as Student and Part-Timer in Australia. Webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Hayut dan berkolaborasi dengan Kak Shona Meskun selaku narasumber pada webinar kali ini. Kak Shona sendiri merupakan Bachelor of Mass Communication, National Film and Advertising di Cardiff University Australia, dan Graduate Diploma of Early Childhood di Edith Cowan University Australia. Tidak hanya itu saja, Kak Shona sendiri juga memiliki achievement yang sangat luar biasa pastinya, yaitu pernah mengikuti program Summer Exchange di cabangnya National University Guangzhou, Korea Selatan, lalu mengikuti volunteer di Maroko, dan juga menjadi Best Team Leader di ISEC. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu para peserta webinar kali ini yang sudah menyempatkan waktu dan bergabung pada webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Putri Utami selaku moderator yang nantinya akan memandu acara webinar ini dalam beberapa jam kemudian. Untuk sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib dan juga penjelasan tentang Hayut. Tata tertib pada webinar kali ini yaitu yang pertama, para peserta diharapkan untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat webinar ini sedang berlangsung, dan pada saat sesi diskusi atau Q&A session, para peserta bisa mengirimkan pertanyaannya melalui fitur chat box dengan format nama _ pertanyaan. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan sekilas profil dari Hayut. Bisa di-link sama panitia. Okay. Hayut is a non-governmental, non-profit organization that focuses on education. Our organization consists of young volunteer teachers who teach every weekend. Currently, we teach with children at Ceremonial Village. We believe that if we spread our positive energy, we will achieve the same energy as well. The founder was inspired to start Hayut after completing an internship program as an English teacher in Taiwan and volunteering as a teacher at an orphanage. She realized that she needed to encourage youth to spread positive vibes to others and began recruiting in October 2018. Next. Hayut's vision is being an international community that concerned about education field, supporting the government to equip education to any social places, supporting Sustainable Development Goals 2030 number 4, equity education, and preparing young generations to face demographic bonus in 2045. Hayut's mission is encouraging youth to spread good vibes, encouraging youth to share their knowledge into young generation, and sharing additional information and knowledge to kids that doesn't get from school. Hayut motto is the best kind of people are those who benefit others. Baik, itu merupakan penjelasan singkat tentang profil dari Hayut. Untuk selanjutnya mungkin merupakan sesi yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu pastinya, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dan juga mendengarkan materi dari Kak Shona sendiri. Sebelum itu saya akan menyambut narasumber kita, Kak Shona, apakah sudah hadir? Yes, sudah siap. Selamat sore Kak Shona. Sore. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, gimana kabarnya juga? Oh, baik juga. Kak Shona sendiri sekarang lagi ada di mana ya Kak? Lokasinya di Indonesia kok, di rumah. Oh, berarti ada di Jakarta atau lokasi apa? Di Jakarta, betul. Kayaknya sepertinya Kak Shona sudah sangat siap untuk menyiapkan materinya ya Kak. Boleh. Pengalamannya yang sangat-sangat luar biasa. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Shona. Oke, benar lagi aku share. Udah kelihatan belum ya? Oh, sudah Kak.
Oke, jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang, pokoknya lebih sharing tentang my life as a student dan juga kerja part-time di Australia, specifically di Perth, karena waktu itu aku emang stay-nya itu di Perth. Oke. Next. Okay. Hari ini yang akan kita bahas itu, yang pasti pertama kita akan get to know Perth, Western Australia. Kemudian juga aku akan cerita tentang waktu aku S1 di sana. Terus aku juga sempat ngambil, setelah S1 tuh aku ambil kuliah lagi. Tapi it's not exactly S2, jadi itu diploma tapi juga S2. Jadi sedikit unik sih. Terus kemudian di situ aku juga sempat kerja, tapi bukan kerja yang kantoran full time sih. Aku di situ kerja itu sebagai freelance dan juga sebagai part time. Jadi part time itu kayak kalau misalnya di sini tuh kerja di toko baju atau di restoran, macam kayak gitu sih. Dan terakhir itu apa sih nextnya gimana nih kalau misalnya tertarik tentang Perth, apa yang harus dilakukan next gitu. Nah, sebelum kita masuk ke 5 hal yang akan kita bahas hari ini yang pasti kita akan get to know me first. Jadi halo, nama aku Shona, roughly about me, sekarang tuh aku udah balik ke Jakarta, udah sekitar 2 tahun sekarang di Jakarta, Indonesia, dan sekarang aku kerja sebagai creative content lead di Wall Street English Indonesia. Pas aku di Australia itu aku sempat kuliah S1 Bachelor of Arts in Mass Communication dan specifically in film dan advertising. Dan kemudian setelah itu, seperti yang tadi aku mention, aku sempat kuliah lagi. Cuman itu sebenarnya diploma, tapi technically kamu harus kelar S1 dulu untuk ikut diploma itu. Nah, namanya tuh graduate diploma. Waktu itu aku ambil early childhood studies. Jadi waktu itu ngajarin anak-anak kecil gitu. Terus a bit of personal stuff about me, kayak like everyone else, I love to binge Netflix. Jadi suka nonton-nonton film, terus suka gambar. Terus my newest hobby itu actually crocheting. Lagi demen banget crocheting gitu. Terus fun fact, juga demen Asian dramas, kayak banyak orang yang demen pasti kalau saya mau ngobrol soal itu juga totally open, dan I love anything Disney. Itu basically about me. Oke, kita langsung aja masuk ke get to know Perth, Western Australia. Kebanyakan orang tuh pasti kan taunya Melbourne atau Sydney, terutama yang berniat untuk sekolah ke Australia pasti pikirnya pasti Melbourne atau Sydney gitu. Jarang banget yang mikir Perth gitu. Perth itu technically kalau misalnya lihat map di Australia itu dia sendiri gitu di Western Australia, sendirian dia di situ, terpencil. Mungkin karena itu banyak orang nggak kepikir untuk ke situ. Jadi sedikit tentang Perth, menurutku Perth versus Melbourne atau Sydney itu yang pasti Perth lebih santai, dia lebih sepi dibanding orang-orang di Melbourne atau di Sydney, dan yang pasti itu nggak terlalu banyak orang Indonesia. Kalau misalnya kalian ke Melbourne, it's very easy, kayak jalan sedikit terus denger, kok ada orang ngomong bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi kalau di Perth itu cukup jarang, lebih banyak orang Australinya gitu. Dan secara sepinya, ini kita bisa ngomongin jam tutupnya ya, dia itu dari aku ingat pas 2 tahun dulu aku sekolah di sana, sekitar every day itu dia tutup jam 7. Jadi kalau di Indonesia tuh jam 7 jamnya kita keluar, di sana udah tutup semuanya jam 7 gitu ya. Apalagi weekend dia lebih pagi lagi, bisa tutup sekitar jam 5 tuh udah sepi. Kecuali dia tuh punya satu hari, entah kenapa hari Kamis itu hari malamnya, jadi tutup sampai jam 9 malam. Itu hanya di hari Kamis. Cukup unik sih, tapi di Perth seperti itu. Nah, cuma ada plot twist-nya juga. Plot twist-nya adalah dia punya daerah-daerah yang emang rame gitu. Jadi kalau misalnya kalian ke City, sepi nih. Tapi ada satu tempat di City, emang namanya tuh North Bridge. Emang kayak tempat malamnya gitu lah. Masa banyak kayak restoran-restoran buka, macam kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ke sana, cukup lively sih, even during weekdays. Kayak gitu. Jadi makanya tuh plot twist-nya di situ gitu. Harus tahu tempat-tempatnya di mana yang emang rame. Dan harus ada teman yang bawa ke sana gitu. Nah, terus next-nya tuh, pasti kan orang juga nanya soal biaya hidup ya. Kalau misalnya di Australia tuh pasti dengarnya kan mahal gitu kan. Technically memang yes, cuman nanti juga aku akan di belakang-belakang aku akan bahas soal kayak waktu aku kerja di situ, gaji yang roughly aku dapatkan waktu aku di situ. Dan technically sebenarnya menurut aku itu sebanding sih, pengeluaran dan pendapatan itu sebanding. Makanya kalau misalnya memang kerja di sana, bahkan hanya kerja part time pun, kerja kayak di toko baju atau di restoran, menurutku bisa hidup di sana gitu, karena pengeluaran sama dengan pendapatan gitu. Roughly sih makan dan minum ya, aku kasih tahu kisi-kisinya. Aku ingat lupa karena 2 tahun yang lalu tinggal di sana terakhir. Kayak makan tuh bisa sekitar $7 ke atas. Itu sekitar yang paling murah sih, ada mungkin yang lebih di bawah itu, tapi kalau misalnya kenyang tuh sekitar $7 Australian dollar ya gitu. Terus kayak misalnya kopi tuh di situ kan banyak tuh kan orang-orang ngopi-ngopi gitu, sekitar ya $3 lah, $3 ke atas gitu, tergantung juga
large kopinya, terus belinya di mana juga, itu juga tergantung pastinya. Nah, terus juga kan orang pasti nanya nih biaya transport gimana. Nah, jujur menurutku sih biaya transport yang cukup pricey sih ya di sana. Di sana itu sama kayak di Indonesia juga pasti ada bus, ada MRT, kereta, macam kayak gitu. Tapi di sana sendiri itu kalau misalnya kamu student, kalau misalnya emang kamu belajar di universitas itu kamu punya harga khusus gitu. Jadi biasanya emang lebih murah kalau kamu student di sana. Tapi kalau misalnya kamu kerja udah nggak student, cukup pricey sih. Kayak untuk naik busnya atau naik keretanya kayak gitu. Roughly-nya aku agak lupa sih. Tapi emang cukup pricey kalau misalnya dipikir-pikir lagi gitu. Dan banyak orang juga di sana nyetir. Secara bensin itu aku roughly, dulu aku sempet sih nyetir bentar di sana. Juga ada spot-spot kayak dia tuh ada hari-hari tertentu di mana kayak kalau di Indonesia tuh kan harga segitu aja gitu kan tempat bensin. Ya segitu gitu harganya tiap hari mau ke situ juga harga segitu. Nah, tapi kalau di sana harga itu beda-beda. Tiap hari itu bisa hari ini lebih rendah, hari ini lebih tinggi, kayak gitu. Jadi kayak kita punya satu aplikasi untuk ngelihat murahnya tuh hari apa. Dan biasanya semua orang datang isi bensin di hari yang murah, kayak gitu sih. Nah, terus secara tempat tinggal, waktu itu aku sempat pindah-pindah ke 3 tempat waktu aku di Australia. Dan itu waktu itu pertama itu yang menentukan pasti murah atau mahalnya itu pertama tinggal sendiri atau enggak. Kayak misalnya di satu apartemen sendirian atau misalnya kamu di satu rumah itu share sama teman-teman kamu. Pastinya kalau kamu share sama teman-teman kamu itu lebih murah gitu. Misalnya satu flat itu misalnya harganya $300 stay gitu. Kalau kamu misalnya bagi berempat kan yang pasti lebih murah gitu. Dan di sana itu sedikit input atau sedikit fun fact itu memang di sana itu kalau bayar rent itu adalah per 2 minggu. Kalau misalnya di Indonesia kan misalnya per bulan kayak gitu. Jadi sebenarnya pintar-pintar cari lokasi juga. Terus kalau misalnya di city kan pasti mahal. Kalau misalnya makin jauh dari city pasti murah. Dan kalau misalnya lebih banyak temen di satu rumah, ya pasti lebih murah gitu sih. Terus terakhir itu yang pasti tentang community feel-nya. Jadi aku nggak tahu tentang Melbourne atau Sydney, tapi waktu aku di Perth, aku merasa karena mungkin lebih small, terus kayak secluded, kan dia city tapi dia juga not kayak a big city kayak Sydney atau Melbourne. Aku merasa community feel-nya tuh dapat banget sih. Aku merasa orang-orangnya tuh ramah dan benar-benar mau bantu. Salah satu hal yang paling unik itu adalah waktu itu aku pernah inget banget, aku kan waktu itu kuliah desain sama film. Terus kemudian pas waktu itu tuh aku lagi aktif-aktifnya di dunia desain. Jadi kayak aku benar-benar cari opportunity sebanyak mungkin di Perth. Nah, mereka tuh punya banyak banget komunitas-komunitas desain di situ, di mana kayak sekitar misalnya seminggu sekali mereka akan ngajak kamu ngumpul ke misalnya kalau di Indonesia tuh misalnya company yang gede, misalnya Tokopedia gitu. Misalnya seminggu sekali dia gathering kayak buka registration untuk orang-orang yang mau datang ke Tokopedia itu sendiri untuk tanya-tanya ke orang-orang di situ gimana sih kerja di Tokopedia, terus kayak gimana sih kerjanya di sini, gimana caranya masuk ke sini atau apa aja, cuma chat sama orang-orang Tokopedia gitu. Jadi as welcoming as that. Misalnya kalau di Jakarta itu kan agak susah gitu, apalagi kalau misalnya company segede Tokopedia atau misalnya Shopee or something like that kan mereka so busy gitu. Kadang-kadang jarang banget mereka mau bikin opportunity untuk orang yang bukan kerja di situ untuk datang aja ke kantor kita gitu nanya-nanya gitu. Nah, di situ tuh banyak banget acara-acara seperti itu. Dan waktu itu aku pernah juga bahkan bener-bener aku cuma penasaran nih tentang kayak satu job title apa sih itu menarik banget di desain. Waktu itu bagian apa gitu kan. Cuman aku nggak tahu, nggak punya temen yang di dunia itu. Jadi aku literally cuma email, jadi aku kayak cek ke company-nya dia, terus ada orang ini, dia title-nya ini, terus aku email, aku bilang boleh nggak kita ngobrol, aku cuma pengen tanya-tanya aja soal kayak kerja kamu gimana sih di situ. Dan boleh, mereka benar-benar welcoming, dia kayak langsung, oh boleh gitu. Padahal benar-benar nggak kenal, cuma langsung chat aja gitu, email, dan se-welcoming itu gitu. Maksudnya mereka mau share tentang apa sih yang kalian mau tahu gitu, saya bantu gitu. Benar-benar community feel itu dapat sih dari itu menurut aku. Dan as aku mention tadi, yang pasti banyak komunitas untuk bertemu orang. Kalau misalnya kalian emang aktif gitu, misalnya ikut follow Instagram event-event itu, banyak opportunity untuk ketemu orang-orang lokal di Perth kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke cerita aku tentang life as a bachelor student, atau S1 lah intinya pas aku di sana. Nah, aku waktu itu sekolah di Curtin University, ambil Bachelor of Arts in Mass Communication, Film and Advertising. Waktu itu aku kuliah di situ sedikit
TMI itu, jadi sebenarnya aku tuh kuliahnya setengah-setengah. Jadi kan kalau kuliah di Australia itu 3 tahun. 1,5 tahunnya itu waktu itu aku ambil di Malaysia, karena emang universitas di Malaysia itu namanya Lim Kok Keng University, punya kayak program sama Curtin University gitu. Kamu boleh kuliah full di Malaysia, boleh kuliah full di Australia, atau kamu setengah-setengah juga boleh, itu opsi. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk mau setengah-setengah nih, biar mencicipi 2 negara lah intinya gitu kan. Jadi akhirnya 1,5 tahunnya aku di Malaysia, kemudian 1,5 tahunnya aku habisin di Australia Perth itu gitu. Paling yang mau aku share sih tentang my life as a bachelor students itu, yang pasti itu harus perluas lingkup teman dan aktif gitu. Kan kalau misalnya kita ke negara asing, sering banget tuh kalau misalnya ketemu orang Indonesia, pasti nempelnya sama orang Indonesia, itu udah pasti. Itu secara naluri pasti seperti itu gitu kan. Cuman paling aku kasih tips untuk tetap selain main sama orang Indonesia, juga coba untuk memperluas lingkungan itu, main sama orang-orang internasional, atau bahkan sama orang-orang lokal Australia. Kalau aku sendiri sih emang gimana ya, kadang-kadang kalau sama orang-orang Australia emang susah, karena mungkin mereka punya culture mereka sendiri, dan kadang mereka udah temenan sejak SMA gitu kan. Jadi bisa tuh, itu mungkin aku juga nggak tahu apa karena di Perth atau emang Australia seperti itu, tapi banyak banget tuh kayak teman-teman SMA, terus mereka masuk ke uni yang sama gitu. Jadi kayak mereka bareng-bareng lagi gitu. Dan karena di Perth kan cukup kecil, dia sekitar punya 5 universitas saja sih yang gede di Perth gitu. Biasanya itu lagi yang mereka ketemu, jadi pasti mereka gengnya itu lagi gitu. Jadi biasanya kalau aku sih waktu dulu lebih mainnya sama orang-orang internasional juga yang datang, misalnya kayak dari Malaysia atau dari Singapura kayak gitu. Tapi juga ada beberapa orang-orang lokal sih. Nah, kemudian another tips juga yang pasti, coba ikut as many event, organisasi, dan volunteering opportunity yang bisa kamu dapat di sana. Waktu itu event itu, Curtin University itu sendiri menurutku punya banyak banget event secara internal sendiri gitu. Salah satunya yang di foto itu, yang di paling kiri kalau kalian lihat mungkin, waktu itu mereka sempat ngundang Jimmy Choo yang desainer sepatu untuk datang untuk ngobrol di situ tentang kayak ya pekerjaan dia, terus kayak project feature dia, stuff like that. Cukup keren sih, jujur aku cukup kaget, wah dia diundang ke sini gitu kan, dan aku cukup aktif untuk datang dan dengerin kayak gitu. Banyak event-event seperti itu dari universitasnya sendiri. Dan secara eksternal itu yang pasti harus search sendiri sih, kayak mungkin lewat teman-teman kamu yang local student di Australia, atau biasanya Instagram gitu, atau bahkan hanya dengan kamu jalan-jalan di city itu ya, kamu bisa notice kayak, ih itu ada apa di sana gitu, atau ada apa di situ kayak gitu. Biasanya kamu banyak gitu langsung kelihatan dan bisa ikut aja gitu, langsung join. Kayak gitu sih. Dan secara organisasi sih yang pasti kita punya organisasi namanya PPIA. Itu emang organisasi pelajar-pelajar Indonesia di Australia. Di setiap state, masa kayak di Melbourne ada, di Sydney pasti ada, dan di Perth juga pasti ada kayak gitu. Waktu itu aku ikut itu juga pasti sebagai orang Indonesia. Terus yang pasti ada banyak klub-klub yang sesuai dengan interest kamu. Kayak misalnya di universitas saya itu sendiri punya kayak dia setiap awal tahun tuh dia suka buka kayak booth-booth gitu, kayak misalnya buat kamu yang suka main bola, atau kamu yang suka fotografi, atau kamu yang suka debate club, stuff like that gitu, they have all those booths. Terus cuma perlu datang terus bilang gue mau join kayak gitu. Dan as simple as that, you can make new friends basically. Nah, yang Isaac nanti aku simpen untuk ngobrolnya di bawah. Kemudian next-nya itu volunteering. Jadi kayak di Indonesia sekarang udah cukup mulai banyak ya. Kayak contohnya waktu kemarin Asian Games, I think they open kayak a lot of volunteering opportunities. Dan di situ benar-benar tempat untuk kenalan sama teman-teman baru sih. Dan benar-benar gimana ya, jadi belajar mengenal tentang city-nya, tentang Australia itu gitu. Waktu itu aku sih, dari aku sendiri waktu itu aku pernah ikut volunteering TED Talk. Itu waktu itu dia pernah buka di Perth. Aku waktu itu bantu ya, persiapin, terus bantuin kayak guest-nya datang ke tempat duduknya, kayak gitu-gitu sih. Dan waktu itu Comic Con, kayak itu foto yang di bawah kiri itu. Jadi waktu itu Comic Con itu jadi kayak mereka undang beberapa speaker-speaker dari, tapi nggak sebesar yang di Amerika. Yang di Amerika tuh kan bisa undang kayak aktor-aktor Marvel, stuff like that gitu. Di Perth yang nggak seheboh itu, cuman dia undang beberapa aktor, terus kayak banyak booth-booth yang berhubungan sama superhero stuff, kayak cosplay, things like that gitu. It was pretty fun gitu to experience that. Dan waktu itu aku juga bantu di universitasku sendiri. Mereka kan suka buka open house tuh, misalnya kayak untuk student-student baru datang sama orang tuanya gitu kan, nanya-nanya. Nah, waktu itu aku bantuin juga di situ gitu. Nah, terus next-nya itu pasti dari aku adalah make the most out of your university life.
yang pasti belajar itu penting, tapi social life is also penting gitu. Kalau misalnya kalian cuma fokus ke belajar aja selama 3 tahun dan itu berlalu, pasti kalian akan nyesel. Jadi sebenarnya itu koneksi sama poin pertama, which is kayak bener-bener try to get to know the city lah, try to get to know the surrounding. Jadi kayak ikut as many events, as many organization, as many volunteer, terus kayak really kayak enjoy your experience di sana gitu. Nah, yang terakhir itu aku akan mention sedikit tentang ISEC. Jadi itu salah satu organisasi yang cukup memenuhi hidup S1-ku sih. Karena dari awal aku masuk ke Curtin sampai aku lulus, kan itu 1,5 tahun kan, aku join ISEC organization. Jadi ini itu adalah organisasi youth leadership organization dan dia ada di mana-mana. Di Indonesia sendiri dia juga ada. Waktu itu aku 1,5 tahun itu, jadi kayak tiap 1 semester itu aku ganti. Dia tuh di dalamnya sendiri tuh punya banyak departemen lah, let's say gitu. Dan tujuan mereka itu adalah untuk they do internship sama they do volunteering abroad. Jadi kadang-kadang dari Australia kita bawa mereka keluar, tapi dari luar juga kita bawa orang-orang datang ke Australia kayak gitu, vice versa gitu. Nah, pengalamanku sendiri sih waktu itu aku semester pertama aku di departemen marketing. Waktu itu marketing staff obviously everything related to design, terus kayak promosiin ISEC itu sendiri and stuff like that. Kemudian akhirnya di semester kedua aku masuk ke namanya OGCDP. Jujur aku lupa kepanjangannya apa, tapi yang pasti itu yang yang membahas tentang volunteering, maksudnya yang ngatur tentang volunteeringnya. Jadi waktu itu kita nge-push orang-orang untuk pergi dari orang-orang Australia gitu untuk pergi keluar dari Australia, kayak gitu, misalnya mereka ke Taiwan atau ke somewhere else gitu untuk volunteering. Jadi kita yang ngatur gitu. Dan yang terakhir itu adalah aku jadi sebagai Global Talent Manager. Jadi yang itu adalah internship. Jadi waktu itu internship, tapi waktu itu kerjaanku adalah untuk cari-cari company di Australia untuk partneran sama kita, dan supaya mereka mau nerima student-student dari luar Australia untuk masuk ke Australia dan dan untuk internship di Australia itu sendiri. Waktu itu yang terakhir sih itu. Dan yang achievementku yang best team leader itu waktu itu di Global Talent Manager gitu. Itu sedikit tentang ISEC. Nah, one of the most kayak memorable experience waktu di ISEC adalah waktu aku pergi teach English di Marrakesh, Maroko. Itu fotonya ada yang aku sendirian itu di belakangnya kayak gurun-gurun pasir gitu lah. Itu waktu itu di situ sedikit story-nya sih yang pasti waktu itu ISEC sendiri itu punya conference. Jadi mereka sekitar berapa tahun sekali itu satu ISEC di Australia itu akan kumpul di satu tempat gitu. Nah, waktu itu kita semua kumpul, terus jadi kan misalnya ISEC di Perth itu ada 2, kita ada satu di Curtin University dan satu universitas lain gitu. Nanti di Melbourne ada dari universitas lain, ada misalnya 5 universitas, ada 5 ISEC kayak gitu kan. Nah, dari tiap local community itu kita sebutnya akan dipilih 1 orang untuk dapat kayak free volunteering experience kayak gitu. Cuman kayak pesawat gitu-gitu tetap kita yang bayar. Cuman maksudnya kan kita harus bayar pasti volunteering karena kan nanti kan diatur sama orang-orang ISEC-nya. Nah, itu harus bayar. Cuman itu waktu itu a gift kayak bisa dapat free gitu kan. Nah, kebetulan banget dan bersyukur banget waktu itu aku dipilih sama kayak ketua kita gitu, dipilih karena waktu itu cukup oke lah, maksudnya kerja aku pas aku waktu itu di marketing gitu. Terus dipilih, saya dapat free volunteering experience itu. Nah, harus dipakai within 1 year gitu kan. Terus aku pikir, wah nggak boleh angus nih, harus dipakai, lumayan banget gitu kan. Nah, terus aku juga mikir, since this is kayak only a one time thing, kayak might as well kayak pilih negara yang kayak mungkin aku nggak akan kesana lagi atau kesana laginya tuh kayak nanti gitu, masih lama. Dan karena kan ini volunteer experience kan sendiri kan, nggak sama orang tua gitu. Jadi kayak mungkin orang tua aku juga nggak kesana, aku nggak tahu gitu. Jadi mending aku pilih negara yang random atau yang benar-benar out of the box gitu intinya. Nanti aku ingat banget pilihanku ada kayak Hungary, ada Peru, terus pokoknya nggak negara-negara yang biasa lah gitu. Terus akhirnya ketemulah Marrakesh, Maroko ini. Aku akhirnya pilih ini karena di sini itu adalah teaching Inggris. Yang lain tuh waktu itu sempat kayak programnya itu adalah kayak immerse in the culture gitu. Jadi kamu technically jalan-jalan gitu. Tapi menurutku kalau emang udah volunteering, might as well do something yang jangan jalan-jalan gitu. So kalau jalan-jalan ya pergi jalan sendiri aja gitu kan. Jadi akhirnya aku pilih ke Marrakesh, Maroko ini sendiri untuk teaching English. Waktu itu sih aku di sana sekitar sebulan. Programnya sendiri itu di Marrakesh. Jadi Marrakesh itu kayak Jakartanya Indonesia. Terus aku itu waktu itu ngajar di kayak tempat les gitu, bukan sekolah sih, kayak tempat les.
dan yang aku ajarin itu adalah dewasa. Karena kenapa? Kalau misalnya ngajarin yang bukan dewasa, kan yang pasti Inggris mereka belum terlalu jago, dan di sana itu kan ngomong bahasa Arab. Aku kan nggak bisa, jadi kayak mending ngajar yang udah bisa bahasa Inggris. Jadi aku cuma lebih ngebantu mereka tuh untuk speaking, terus kayak lebih confident aja in speaking sih, dan memberikan mereka environment untuk ngobrolin bahasa Inggris gitu. Maka aku pegang yang kelas adult gitu. Sekitar waktu itu sih sekitar 5 muridnya 5 sampai di bawah 10 lah, 5 sampai 8 lah, sekitar segitu. Terus setiap hari itu aku ngajar di situ sekitar sejam, terus sejam atau 2 jam gitu. Terus apart from that ya basically just sightseeing sih, going around Marrakesh gitu kan. Kan they have so many beautiful kayak landmarks untuk just go around gitu sih. Itu cukup memorable, dan di akhir aku volunteering sekitar sebulan, aku seminggu itu pergi going around Morocco. Karena kan kapan lagi nih bisa ke Morocco gitu kan. Waktu itu aku pergi ke beberapa city-nya sih sama temanku doang berdua. Kayak it was pretty crazy. Kayak we don't even speak fluently Arabic. Terus di sana juga mereka bahasa Perancis. Jadi mereka ngomong bahasa Perancis dan Arabic. Cuma bisa ngomong terima kasih, terus nunjuk-nunjuk doang kayak gitu. Tapi cukup unforgettable experience banget sih. Benar-benar itu menarik gitu. Itu. Kemudian next-nya sih lebih cerita tentang my life as a graduate diploma student. Nah, waktu itu aku di Edith Cowan University, aku ambil graduate diploma of early childhood studies. Nah, yang tadi aku mention itu, graduate diploma itu kayak setelah S1, tapi diploma gitu, jadi sedikit unik. Waktu itu panjangnya adalah setahun di Edith Cowan, cuman aku fail salah satu subjek, jadi aku harus ngulang. Jadi akhirnya ujung-ujungnya 2 tahun di situ. Nah, di sini sih yang menarik itu adalah pasti dinamika teman yang berbeda. Jadi karena ini macam kayak S2, pastinya tuh kan semuanya tuh anak-anak studennya itu yang udah cukup lanjut usia. Ada beberapa yang udah cukup tua, udah punya keluarga, ada yang udah bahkan punya cucu, terus dia mau balik untuk sekolah gitu. Dan bahkan juga ada beberapa yang seumuran aku gitu. Jadi dinamika temannya benar-benar unik sih. Itu kayak untuk mencoba untuk kayak fit in di suasana itu cukup menarik gitu. Aku harus benar-benar figuring out, karena kan pembicaraannya udah beda pasti kan kayak gitu. Menarik sih, itu benar-benar menariknya di situ. Dan another yang mau aku share itu adalah yang paling menarik itu adalah practical exam-nya. Jadi waktu itu pas aku sekolah untuk yang early child studies ini, jadi early child studies itu sendiri adalah ngajar untuk dari anak TK sampai kelas 3 SD. Jadi hanya sampai situ range-nya. Dan kita itu punya practical exam. Jadi kan kita punya theoretical exam, jadi kayak tertulis seperti biasa, dan punya satu lagi itu adalah exam praktek. Jadi kamu harus datang ke sekolah dan kamu harus ngajar. Gitu. Waktu itu aku ngajar harusnya 2 kali aja. Jadi yang pertama itu ngajar antara range kelas 1 sampai kelas 3, kan itu cukup dewasa, misalnya cukup besar anak-anaknya. Satu lagi itu ngajar yang kecil, antara kindergarten, which is TK, atau di Australia itu ada namanya pre-primary. Aku nggak tahu sih kalau di Indonesia nyebutnya apa. Jadi pre-primary itu setelah TK, tapi sebelum kelas 1 SD. Gitu, ada satu tingkatan lagi gitu. Nah, waktu itu aku ngajar yang pertama itu share sedikit di kelas 1 SD. Itu cukup tough. Itu pertama kali aku masuk ke kelas ngajar. Nggak pernah ngajar seumur hidupku. Dan itu ngajar anak kecil. Gitu kan. Jadi nggak segampang itu juga. Dulu aku sempat mikir, ngajar anak kecil mungkin seru gitu. Oh, enggak. Ngajar anak kecil itu bisa bukan gimana ya ngomongnya apa ya. Jadi kayak dia tuh bisa kalau misalnya kalian masuknya nggak pas. Waktu itu aku ingat banget pas aku kelas 1 SD itu yang aku ajar itu, aku pikir aku harus jadi teman mereka nih. Aku harus jadi teman mereka supaya ya kan kita pikirannya gitu sama anak-anak kecil gitu kan. Tapi itu salah banget sih, karena begitu aku masuk aku jadi teman mereka nggak respect aku sebagai teacher. Jadi kayak aku kasih tahu, ayo kayak gini-gini, mereka nggak dengerin. Mereka kayak nggak dengerin kayak gitu, dan akhirnya jujur itu salah satu alasan kenapa aku fail. Itu adalah yang pertama kali practical exam aku fail. Dan second itu juga alasannya karena memang sekolahnya sendiri cukup tough. Jadi dia punya sekitar 30 anak, dan statusnya waktu itu kayak low income gitu, low to medium income families. Jadi emang parents-nya sendiri di rumah juga nggak terlalu ngajarin anaknya. Jadi kayak bener-bener teacher-nya tuh harus step in banget gitu, harus bener-bener yang do most of the things gitu di kelasnya gitu. Jadi it was really tough gitu, banyak yang punya behavioral problems anak-anaknya gitu. Dan waktu itu pertama kali aku ngajar gitu kan, jadi wah parah, bener-bener aku nggak bisa handle. Aku masuk juga sebagai teman, jadi mereka udah nggak respect aku sebagai teacher, dan aku fail. So that one I failed yang kelas 1 SD, maka akhirnya aku
harus ambil another semester gitu. Nah, kemudian yang aku ulang itu adalah aku masuk ke sekolah kelas 2 SD. Jadi anaknya udah lebih besar, dan waktu itu sekolahnya itu juga mungkin di daerah yang cukup menengah ke atas gitu lah. Jadi anak-anaknya sendiri udah cukup pada pinter dan punya kelas suka ekstrakurikuler ekstra gitu di luar sekolah gitu, orang tuanya dikasih kelas ekstra gitu. Jadi anak-anaknya itu cukup mandiri dan independen, dan dari aku cukup easy karena aku bisa tinggal kasih material dan mereka bisa take it gitu, langsung mereka bisa kerjain gitu. Anak-anaknya sih cukup oke gitu. Jadi itu a different approach, dan aku juga udah belajar dari pengalamanku yang pertama, aku harus masuk nih, harus otoritas dulu nih, harus masuk, harus strict, harus mereka ngelihat aku sebagai teacher, baru slowly aku menjadi teman mereka gitu. Daripada kebalikan nanti mereka nggak respect aku lagi gitu. Akhirnya makanya kelas 2 SD ini lebih oke. Dan waktu itu mentorku sendiri, jadi kan kita juga punya mentor which is guru kelasnya mereka sendiri itu yang benar-benar bantu aku banget gitu. Dia selalu helpful, dia selalu bilang kalau kamu butuh bantuan apa kamu bilang gitu. Nanti saya support gitu. Jadi itu juga salah satu yang membantu kenapa akhirnya aku bisa pass yang kedua gitu. Nah, yang terakhir ini adalah kelas pre-primary, ini yang final exam-nya. Itu aku ngajar sekitar hampir 1,5 bulan kayaknya. Kalau yang tadi kelas 1 sama 2 SD itu sekitar sebulan aja sih. Nah, yang pre-primary ini tough karena anaknya lebih kecil lagi, kan di bawah 1 SD gitu kan. Tapi thankfully sih mentor aku juga benar-benar helpful banget, dan mungkin aku juga udah dapat 2 experience sebelumnya, jadi benar-benar akhirnya berhasil untuk lulus lah gitu. Paling sih sedikit kayak fun fact itu yang banyak orang nggak tahu adalah bahwa di beberapa sekolah di Perth itu sebenarnya banyak yang mengajarkan kurikulum bahasa Indonesia. Itu cukup menarik sih, karena pas aku masuk ke sekolahnya, terus karena kan aku orang Indonesia, jadi kayak mereka ajak gitu, kayak coba lihat kelas bahasa Indonesianya gitu. Menarik sih, benar-benar menarik gitu. Jadi mungkin siapa tahu yang mau ngajar bahasa Indonesia di sana. Kayak gitu. Terus terakhir sih yang aku mau share pasti adalah, bukan pasti sih, ini cukup nggak tahu penting nggak penting gitu. Waktu itu aku sempat nyetir di situ. Kalau misalnya ada orang-orang yang penasaran gitu, sebenarnya justru menurutku nyetir di sana tuh nggak seserem nyetir di Indonesia sih. Di Indonesia jujur aku takut, terutama di Jakarta. Kayaknya ngeri gitu nyetir di sini. Udah padat, terus habis itu kayak banyak banget kendaraannya gitu kan, ngeri gitu. Dan di sana tuh lebih benar-benar lebih teratur, dan juga kalau misalnya kalian nggak mau beli mobil kan, mungkin beli mobil mahal gitu. Waktu itu aku juga nggak beli sih, aku itu cuma sewa. Kayak gitu juga quite easy, cuman nunjukin SIM kamu, tapi biasanya SIM-nya tuh harus di-translate ke internasional, terus kamu bisa sewa mobil kayak gitu. Waktu itu aku kayak gitu untuk pas aku practical exam ini, waktu aku ke sekolah itu kan tiap hari tuh harus bangun pagi, pulang sore gitu kan, bolak-balik, aku pikir daripada naik bus bolak-balik itu, ya udah mendingan naik sewa mobil gitu. Jadi waktu itu experience-ku sih lebih ke situ ya, pas aku yang practical exam kayak gitu. Nah, kemudian that's student life, karena dia sudah berlalu. Terus kemudian setelah aku lulus jadi 2017 tuh yang Curtin University aku lulus, kemudian yang Edith Cowan University aku lulus di tahun 2019. Aku kemudian kerja. Nah, tapi sebenarnya kerja freelance and part time ini tuh aku udah lakukan semenjak aku kuliah juga gitu. Freelance itu kan kerja bukan full time, jadi kamu kerja sama lepasan gitu, jadi kamu nggak punya kontrak sama orang itu, jadi kamu kerja sama satu klien atau sama satu company, tapi kayak kamu kerja satu project, kamu selesai, satu project selesai gitu. Itu freelance seperti itu. Waktu itu aku desain itu sempat kerja sama universitasku sendiri, Curtin University. Waktu itu mereka punya event, aku bantu bikin poster, kemudian juga pernah bantu untuk Sydney Film Festival. Waktu itu aku dapat dari website, jadi banyak website kayak freelancer gitu. Jadi kayak di Indonesia juga banyak sih kalau mau cari. Kayak kamu bidding gitu, kayak aku mau kerjaan ini gitu, nanti mereka accept kamu, terus ya udah kamu kerjaannya kayak gitu. Nah, yang video atau editor itu aku waktu itu bantu untuk satu event namanya Delish Expo. Itu event makanan gitu, aku bantu untuk cover eventnya. Terus ada lagi Matthew Knight Media Production, itu jadi satu orang, dia punya banyak project. Waktu itu aku bantuin project dia bikin satu kayak macam dokumenter gitu, aku cuma bantuin dari sisi editing. Nah, waktu itu aku dapat dia itu dari universitasku. Jadi aku punya satu subjek gitu. Waktu itu sebelum kamu lulus, satu subjek yang harus kamu ambil adalah kamu kayak kerja beneran gitu sama orang di Australia. Nah, waktu itu aku kerja sama dia, terus cocok, terus akhirnya dia bilang, setelah kamu lulus balik lagi aja, masa tetap kerja sama saya aja kayak gitu. Jadi akhirnya aku tetap kerja sama dia sampai aku lulus.
tapi freelance gitu, nggak full time sama dia kayak gitu. Nah yang terakhir itu ada namanya Sherry Padden, jadi dia itu adalah satu artis di Australia, maksudnya bukan artis selebriti, tapi dia make sculpture, jadi dia make sculpture kayak gitu, terus dia minta aku untuk bantu, dia bikin satu work, terus dia lagi pajang di kayak satu event gitu. Nah dia minta tolong dong coverin tentang pembuatan aku dari awal sampai akhir, terus juga sedikit tentang aku sebagai seorang sculpturer gitu, seorang artis gitu, artis sculpture gitu maksudnya. Akhirnya aku buat video itu sama dia langsung, klien to her straight away, terus kita negosiasi harganya langsung, terus aku yang bikin semua dari awal sampai akhir, sampai video jadi, terus langsung kasih ke dia, waktu itu kayak gitu. Nah, terus kemudian part-time experience, aku nggak tahu, mungkin banyak orang yang nggak terlalu share tentang, atau mungkin nggak kerja di Australia gitu, dari teman-temanku juga nggak banyak sih yang kerja part-time kayak di toko baju atau restoran gitu. Nah, aku sedikit share tuh, waktu itu aku kerja cukup di banyak tempat, dan kadang bahkan kerjanya tuh kayak di 3 tempat sekaligus. Ini ada yang 3 tempat aku sekaligus, jadi ada 3 kerjaan sambil juga sekolah gitu. Waktu itu yang Kecer Kids Collection itu adalah tempat baju anak kecil. Waktu aku itu yang punya orang Indonesia, itu kayak kan aku dapetnya juga dari temanku yang orang Indonesia, dapat terus kayak nih dia butuh orang gitu. Akhirnya itu aku kerja yang jaga toko sih, jaga toko, aku sendirian, gambarnya tuh yang di kiri atas itu toko dia. Itu aku kerja shift-shiftan sih, kalau di sana tuh kayak misalnya kamu kerja 3-4 jam gitu, nanti gantian orang lain kayak gitu. Waktu itu aku jaga toko itu sendirian kayak gitu, terus akhirnya aku decided untuk pindah ke tempat lain. Jadi waktu itu aku kerja di Valley Girl atau Tent, itu toko baju Australia, fotonya ada di kanan atas. Itu waktu itu aku dapat aku cari sendiri. Jadi biasanya kalau di Australia itu mendekati Natal itu mereka sibuk. Biasanya mereka butuh lebih banyak orang. Dan bahkan kadang-kadang beberapa staff mereka tuh kayak liburan, jadi kosong. Nah mereka tuh cari namanya casual, dia nyebutnya casual sih, CASUAL gitu. Jadi kayak Christmas casual dia nyebutnya. Jadi biasanya kamu hanya di-hire untuk period Christmas. Nanti setelah Christmas, kalau kamu oke, biasanya mereka akan jadiin kamu part-time tetap. Tapi kalau misalnya mereka cuma butuh segitu, ya udah setelah itu kamu selesai kontrak kayak gitu. Nah, kebetulan banget pas waktu Christmas itu, waktu itu kayak sekitar tahun mungkin 2017 Christmas kayaknya, atau 2016 Christmas gitu, aku kayak pengen cari tempat kerja baru nih. Jadi aku berhenti dari yang Kecer Kids Collection, terus aku ke City, kan di situ tuh banyak toko-toko gitu. Nah biasanya mereka tuh di tokonya itu ditulis gitu kayak they're hiring for Christmas casual atau they're looking for part timer. Ya udah, kamu bawa CV kamu masuk, terus kamu kasih aja ke orang yang di situ, bilang saya mau apply kayak gitu. Atau ada beberapa yang mereka akan kasih tahu kamu untuk kamu lewat online gitu, kamu datang ke website kita terus kamu apply di situ. Atau mereka juga punya kayak macam job street kita gitu, dia namanya indeed.com gitu, kamu juga bisa cari kerja di situ. Tapi jujur kalau aku personally sih aku prefer untuk datang fisik. Biasanya kayak gitu lebih higher chances I think gitu. Jadi aku datang, aku sebar aja semua CV-ku ke tiap toko gitu, aku masukin, aku sebar, dan thankfully aku dapat kerjaan itu dari situ. Dari aku nyebar itu terus aku dipanggil. Akhirnya karena aku juga udah punya experience kan kerja di toko baju anak kecil itu, akhirnya di accept gitu. Akhirnya udah, terus ya udah oke gitu, dari Christmas casual terus dia oke, akhirnya lanjut aku kerja sampai aku balik ke Indonesia. Sebelum aku balik ke Indonesia, aku baru berhenti karena saya harus pulang ke Indonesia, jadi saya berhenti kayak gitu. Tapi it was really good, good experience banget sih. Kan lumayan ya, masa aku juga tertarik sama fashion sih, jadi kerja di toko baju menarik banget. Tiap hari lihat kalau misalnya ada baju baru gitu, kayak kita duluan yang lihat kayak gitu. Terus kita tahu kalau ada diskon gitu, kita ambil duluan kayak gitu lah. Jadi oke lah gitu kan. Nah terus selain aku kerja di toko baju itu, aku juga kerja di 2 tempat lagi. Jadi aku kerja bersamaan di Perth Makers Market. Jadi dia itu adalah dia suka bikin bazar. Dan ini kenapa aku bisa kerja 3 ini barengan, karena mereka ini nggak tiga-tiganya nggak intensif. Masa nggak intensif bersamaan? Kalau yang Valley Girl ini cukup intensif, which is kayak tiap minggu aku pasti ada shift kerja gitu. Tapi kalau yang Perth Makers Market ini dia hanya tiap sebulan sekali bahkan punya eventnya, which is bazar eventnya mereka gitu. Jadi mereka tuh biasanya buka bazar kayak pasar malam kayak gitu lah, kayak gitu, bikin kayak gitu. Tapi misalnya kayak
kalau kayak gitu, terus habis itu banyak booth gitu, nah kita bantuin persiapannya. Jadi kan kayak banyak penjual-penjual datang pagi-pagi gitu, kita bantuin persiapan mereka, terus kita make sure bersih tempatnya, make sure misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita arahkan kayak gitu, dan setelah mereka beres-beres pun kita bantuin. Kerjanya technically kayak gitu sih. Bisa sekitar setengah hari kerja kayak gitu, hanya dalam sebulan sekali kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Bricks for Kids. Bricks for Kids itu cukup menarik. Waktu itu aku kerja sebagai Lego instructor. Jadi mereka ini macam kayak tempat orang tua naruh anak-anaknya, kayak biasa di weekend gitu. Terus anak-anaknya main Lego, bikin Lego kayak gitu. Nah, kerja aku tuh sebenarnya sebagai instruktur. Jadi kita cuma bantuin kalau misalnya anaknya butuh bantuan. Nah, tapi Legonya sendiri tuh mereka tuh punya kayak kurikulumnya gitu sih. Cuman kayak nggak yang kayak kamu harus datang tiap hari gitu, nggak. Cuman masa ada kayak tanda kutip games atau kayak macam mereka udah kasih event hari ini ngapain gitu. Misalnya kayak hari ini kamu akan lakuin 3 hal ini gitu. Misalnya yang pertama bikin Lego apa gitu. Jadi ada gambarnya gitu, kamu harus ikutin gitu. Misalnya yang kedua kamu bikin kayak keychain gitu dari Lego kayak gitu. Nah, biasanya aku sebagai instruktur itu hanya pertama memfasilitasi event itu gitu. Jadi orang tua datang, terus aku juga kan harus ngomong sama orang tuanya, terus kayak habis itu jagain anaknya yang pasti, terus habis itu pas mereka juga kerjain Lego-Legonya, aku juga lebih bantuin gitu. Kalau misalnya mereka butuh bantuan, baru aku bantuin kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Itu waktu itu aku kerja kayak gitu part time. Nah, tadi kan yang sedikit mention kan tentang gimana dapat kerja di sana, ya tadi aku udah mention sedikit. Dan yang pasti connection itu juga penting. Mungkin karena ya di Indonesia kan juga kayak gitu kan. Cuman mungkin karena di Perth itu adalah tempat yang tadi aku mention dia tuh community banget, community based banget. Jadi it would be very great kalau misalnya kamu tahu orang, terus nanti pasti kamu dari orang itu kamu tahu orang lain, dan dari situ kamu bisa dapat kerjaan dari orang itu punya teman, nanti dia bisa rekomennya kamu kayak gitu. Karena mereka lingkupnya lebih kecil lagi sih menurutku, jadi connection itu cukup penting kayak gitu. Nah, terakhir kalau misalnya penasaran tentang gaji-gajinya gitu, ini sekitar 2 tahun yang lalu ya, aku nggak tahu sekarang gimana, tapi dulu pas aku kerja freelance itu kan kamu bisa kasih harga kamu sendiri gitu kan. Waktu itu sih kita kalau di Aussie itu kamu dibayar per hour rate gitu kalau misalnya kamu freelance atau part time. Waktu itu aku freelance itu sekitar $25 per hour freelance. Kalau yang part time itu tergantung. Aku ngebandingin sama temanku yang kerja di restoran. Kerja di restoran itu bisa sekitar $10 per hour sampai $20 ish atau di bawah $20. Tapi kalau misalnya kamu kerja di restoran yang kayak hotel gitu ya beda lagi ya. Itu tapi aku nggak tahu berapa karena aku nggak punya teman yang kerja di situ. Yang tadi itu aku mention itu adalah sekitar untuk temanku yang kerja di restoran-restoran biasa lah, kayak misalnya restoran Korea atau restoran ya biasa gitu. Nah, untuk aku yang kerja di toko baju itu, aku merasa entah kenapa di toko baju itu lebih tinggi gajinya. Waktu itu aku sekitar I think around $20 sampai 25. Itu waktu itu kerja di toko baju segitu. Dan lagi bisa lebih tinggi kalau kamu mungkin kerja di kayak Zara atau yang lebih besar lagi toko bajunya gitu. Cuman kan waktu itu aku Valley Girl tuh kayak Valley Girl tuh kayak cotton on gitu. Levelnya tuh kayak toko baju yang bisa dijangkau semua orang gitu kan. Kalau Zara tuh kan kayak mahal gitu. Nah, itu biasanya gajinya mungkin lebih tinggi. Roughly sih kayak gitu. Gitu. And then terakhir sih yang pasti kan what's next gitu kan. Ini udah tertarik banget nih soal Perth gitu. Nah, yang pasti kalian bisa tanya-tanya aku. Itu di situ aku cantumin website aku. Di situ ada emailku, kalau misalnya kalian mau email aku, atau juga bisa follow Instagram aku. Kalau misalnya kalian mau DM terus nanya-nanya tentang Perth, boleh banget tanya-nanya gitu. Dan yang pasti kalau untuk kalian yang tertarik untuk studi di sana, aku sih bisa kasih tahu tentang kayak kehidupannya gimana, terus kayak tempat-tempat yang bisa di-visit di mana, itu aku bisa. Tapi tentang kayak visa, stuff like that, obviously I wouldn't know much gitu. Jadi I think I would recommend cari agent, karena waktu itu aku juga pas aku studi ke sana tuh aku juga lewat agent yang benar-benar bantu aku untuk ngurusin semua dokumen-dokumennya, atau bahkan kalau misalnya kalian pergi ke website immigration-nya Australia sendiri itu mereka cukup lengkap. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk pindah ke sana atau misalnya working holiday, stuff like that, definitely check out their website, terus cek visa-visa yang perlu kalian apply gitu sih. Dan yang terakhir pasti when you have the chance, kayak go and visit Perth.
kan Perth itu sebenarnya cukup dekat loh sama Indonesia. Dia paling dekat karena dia di sini kan, Jakarta, Indonesia kan di sini. Dibandingin sama Melbourne sama Sydney itu lebih jauh sebenarnya. Perth itu paling dekat. Makanya kenapa banyak orang Perth itu datang ke Bali karena deket banget gitu. Jadi mungkin visit Perth and just kayak look around gitu. Misalnya kalau udah cocok baru pindah situ. Begitu sih. That's so far from me. Thank you. Oke, thank you Kak. Terima kasih untuk Kak Shona atas penyampaian materi dan juga sharing pengalamannya. Oke, untuk para peserta mungkin yang ingin bertanya bisa langsung kirim pertanyaan melalui chat box dengan format nama_pertanyaan. Sebentar. Oh, sepertinya sudah ada pertanyaannya Kak. Oke, dari Andin Tangerang Selatan. Hai Kak, mau tanya nih, apakah kalau kita visanya student harus apply visa lagi untuk bisa bekerja di sana? Untuk bisa apa, sorry? Untuk bisa bekerja di sana. Oh, oke. So di Australia sih waktu itu kan aku student, terus setelah visa studentku habis itu kalau misalnya kamu sekolah di sana 2 tahun minimum, jadi 2 tahun ke atas, kamu akan dapat namanya temporary residence visa, I think, atau ada nama lain gitu. Jadi kamu dapat 2 tahun lagi ekstra untuk tinggal di Australia. Nah, 2 tahun itu kamu bisa pakai untuk apa aja. Kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa sekolah lagi, kamu bisa kerja, itu terserah kamu. Jadi waktu itu aku mempergunakan visa itu, waktu itu sih aku pakai untuk belajar lagi gitu 2 tahun itu. Tapi di situ bisa kamu pakai untuk kerja. Nah, kalau misalnya kamu memang pengen permanently working di sana, emang kamu harus apply working visa sih, kayak gitu. Dan mereka juga ada lebih detail-detailnya yang pasti kan harus cek di immigration website-nya, tapi kayak yang pasti kamu harus apply kerja dulu di sana dan kamu bisa apply working visanya gitu. Cuman for me, I think make the most ke temporary residence visa kamu, karena dengan kamu udah kerja sama satu company di situ, akan lebih mudah mereka untuk extend, kasih kamu visa ekstra kalau mereka emang suka sama kamu. Baik. Maka jawaban dari Kak Shana sudah menjawab pertanyaannya. Semoga bisa terjawab ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah untuk S1 dan S2 di sana itu harus bikin tesis atau disertasi ya, Kak? Kalau apa, sorry Kak? Harus bikin tesis atau disertasi ya untuk program S1 dan S2. Oke. I think it depends on apa jurusan yang kamu ambil sih. Waktu itu aku ambilnya kan Bachelor of Arts kan. Aku nggak ada tesis sama sekali. Jadi waktu itu karena aku ambil film and advertising, project akhir kita itu waktu itu adalah ngebuat technically portfolio kita. Waktu itu yang kita buat itu, terus kita terakhir harus presentasi ke dosen kita. Waktu itu aku itu aja, aku nggak punya kayak tesis gitu, nggak sama sekali. Terus pas aku yang ambil S2 itu, teaching waktu itu ada. Jadi itu dia tuh lebih ke exam. Jadi aku ada exam praktek sama exam teori. Jadi kayak lebih kayak SMA sih. Aku nggak tahu bikin tesisnya sih enggak, tapi lebih kayak SMA gitu. Jadi kayak kamu ada exam teori, terus habis itu aku ada exam praktek. Which is yang prakteknya itu adalah ke sekolah harus ngajar. Waktu itu kayak gitu. Kak, kalau yang tadi kan yang S1 tuh kan bikin portofolio tuh. Itu portofolionya tuh gimana ya, Kak? Gimana isi portfolionya gitu ya? Iya, maksudnya kan dari majornya Kakak sendiri kan mungkin ada yang berbeda atau apa gitu. Sure. Jadi aku itu waktu itu kan pas kita mau bikin portfolio kita itu bebas sih. Mereka maksudnya bukan kita harus bikin, terserah, misalnya kamu mau bikin website, atau kamu mau bikin video, atau kamu mau bikin apa, tuh terserah. Jadi sebenarnya mereka lebih ngebantu kamu untuk nantinya kalau kamu di dunia kerja, kamu tinggal kasih lihat itu gitu. Jadi kamu gak usah bikin ekstra, yang kamu bikin di sekolah itu tinggal kamu kasih lihat ke prospek employer kamu itu, kayak gitu. Jadi waktu itu aku sendiri sih, kan waktu itu aku galau nih, aku mau kerja di dunia desain atau mau kerja di dunia perfilman, karena itu kan dua portfolio yang berbeda nih. Tapi aku decide, aku belum bisa, aku suka dua-duanya dan aku mau membuka opportunity untuk dua-duanya. Jadi aku waktu itu nge-branding diriku sendiri, aku bilang aku storyteller gitu. Jadi I could be a filmmaker, I could be a designer. Jadi akhirnya aku bikin satu website, which is yang tadi aku cantumin di terakhir itu, dan di website itu aku bilang I'm a storyteller, terus kayak either film atau advertising job. Nah di situ itu kita harus buat logo kita sendiri. Waktu itu untuk portfolio kita buat logo, terus kayak kalau kamu buat website, kamu harus isi website kamu. Terus kalau misalnya kamu datang untuk
biasanya kan misalnya kamu interview, kamu harus bikin satu macam kayak merchandise yang bisa kamu kasih ke orang itu, kayak gitu. Jadi waktu itu sih yang project besar sih bikin 3 itu. Jadi kamu sih bikin branding kamu, terus kemudian kamu bikin portfolionya sendiri. Terserah kamu portfolionya mau video, mau kamu bikin website, mau kamu bikin buku, it's up to you gitu kan, tergantung, karena kan waktu itu kan beda-beda, ada yang fotografer, ada yang desainer kan, fotografer mungkin bikinnya something else gitu kan. Dan tadi yang terakhir itu kamu harus bikin satu merchandise di mana saat kamu masuk interview kamu bisa kasih mereka sesuatu gitu supaya mereka ingat kamu gitu. Bukan name card ya, tapi kayak misalnya kamu kasih USB atau kamu kasih keychain, up to you gitu. Waktu itu sih aku sendiri tuh aku bikin kayak satu jar terus isinya itu ada kayak quotes gitu sih. Aku itu bikin kayak gitu. Tapi quotes itu yang berhubungan tentang filmmaker sama desainer. Jadi biar agak unik aja gitu, biar teringat gitu, biar orang yang dikasih kayak ini unik gitu. Biar mereka jadi call gua gitu. Oke. Nah, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau kerja di Aussie fresh graduate itu as a WNI berapa ya Kak gajinya? Kerja full time gitu ya berarti? Ya, mungkin kerja full time. Secara jujur sih aku nggak tahu karena aku nggak pernah kerja full time di situ. Freelance aku charge-nya itu per hour. Jadi tadi aku seperti aku mention itu bisa sekitar $25 per hour, itu yang paling bawah ya biasanya. Bisa lebih di atas kalau misalnya kamu emang experience-nya banyak, bahkan meskipun kamu fresh graduate, tapi kalau kamu punya banyak experience, maksudnya pada saat kamu kuliah kamu banyak kayak freelancing, terus kamu juga banyak membantu a lot of stuff gitu, juga bisa lebih tinggi gitu dengan experience itu. Kalau misalnya full timer sih jujur aku nggak berani kasih harga, kasih berapa biayanya ya, takutnya nanti salah gitu. Maksudnya lebih mungkin cek-cek aja gitu kalau kamu tertarik, kamu buka-buka website kayak tadi indeed.com, itu di situ biasa nyari kerja lewat situ. Biasanya beberapa mereka cantumin gajinya, dan mereka biasa tulisnya tuh per year ya, nanti kamu harus bagi sendiri per bulannya berapa gitu. Kalau yang tadi nih Kak, yang graduate diploma of early childhood itu mungkin di Indo hampir sama kayak PGSD ya, itu seperti pendidikan guru sekolah dasar, apa mungkin sama atau beda ya Kak? Yang graduate diploma itu aku tadi sempat search kan, kayak tuh dia S2 tapi hybrid sama D1 gitu kayaknya, karena kan dia setahun tuh, tapi kamu harus selesai S1 dulu. Jadi kalau kamu belum S1 kamu nggak bisa ngambil program itu gitu. Cuman emang setahun itu padat, bener-bener kayak kamu diajarin caranya. Jadi kayak kamu nggak punya background teaching. Waktu itu kan aku nggak ada kan, S1 ku kan totally different, terus S2 aku ngambil teaching, bener-bener nggak punya background teaching, nggak masalah. Mereka ajarin semua dari awal. Jadi mereka akan ajarin, waktu itu jadi kamu tuh goalnya itu adalah jadi guru kelas. Jadi kayak jadi guru kelasnya gitu. Bukan kayak spesifik kamu guru sains gitu, enggak. Karena kan SD itu kan aku ngajar SD tuh yang kalau early childhood studies, mereka kan belum kayak spesifik. Biasa kan SMA tuh baru yang spesifik, ada science, ada IPS, stuff like that. Jadi waktu itu kita harus belajar semua. Kita harus belajar jadi guru Inggris, jadi guru guru matematika, guru drama, guru science, kayak you learn everything gitu. Jadi kamu belajar itunya, belajar cara manage behavior, karena kan anak kecil tuh susah kan pasti. Terus waktu itu juga diajarin tentang teori-teori tentang kenapa kita ngajarin kayak gini ke anak kecil, stuff like that gitu lah, supaya membantu. Lebih kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya dari S1-nya nggak dapat kayak basic teacher tuh udah boleh gitu ya? Iya, boleh gitu. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Untuk setelah lulus kita itu dapat visa kerja nggak Kak? Kalau fresh graduate gitu. Kalau iya, berapa tahun? Untuk apa tadi dapat work? Untuk kerja, visa kerja. Kalau misalnya habis lulus? Iya, habis lulus kayak fresh graduate itu mungkin kita bisa dapat visa kerja atau nggak kayak. Kalau iya, berapa tahun gitu? Oke. Jadi itu seperti yang aku mention sebelumnya sih, kalau misalnya kamu sekolah di Australia lebih dari 2 tahun minimum plus ke atas, kamu akan dapat otomatis satu visa namanya temporary residence visa. Obviously kamu harus apply, tapi itu kamu otomatis akan dapat visa itu. Kamu tinggal apply. Dan itu kamu dapat 2 tahun ekstra di Australia. Kamu boleh jalan-jalan, kamu boleh kerja, kamu boleh sekolah, kamu boleh tidur-tiduran, terserah kamu. Pokoknya kamu bisa stay di Australia selama 2 tahun. Jadi menurutku sih make the most out of that 2 years. Kalau misalnya kamu emang pengen membangun karir di situ, menurutku pakai 2 tahun itu untuk kerja. Nanti kalau kamu udah masuk,
enak kan kamu tinggal bilang ke bos kamu, boleh nggak extend ke working visa kayak gitu sih. Oke. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Kalau misal kerja part-time nih, apakah bisa mengcover biaya kuliah berikut dan juga biaya hidup di sana ya, Kak? Kayaknya kuliahnya tuh tergantung sih. Kuliahnya tuh cukup, pertama yang pasti tergantung universitasnya, tergantung jurusan apa yang kamu ambil juga. Tapi kalau waktu itu aku kerja itu, aku yang dari orang tua aku sendiri waktu itu dibantu adalah hanya universitas, misal tuition universitasnya aja, tapi sisanya mereka nggak cover aku sama sekali. Jadi kehidupan sehari-hari, terus misalnya ekstra aku buat main-main sama teman kayak gitu, itu semua ke cover dengan kerja part timeku. Tapi kalau misalnya kuliah kamu juga mau cover, I think kalau misalnya universitas gitu cukup susah sih. Tapi kalau misalnya kamu ngambil kayak diploma, masih possible I think untuk bisa cover. Tapi emang meaning you have to work a lot of jobs, terus kayak take a lot of hours kayak gitu. Tapi ya itu sih. Jadi mungkin kira-kira untuk universitas di Perth itu lebih mahal yang maksudnya tuition fee-nya tuh lebih murah dari kota lainnya atau bagaimana ya, Kak? Untuk iya. I think for me ya, aku juga nggak bisa bilang, misalnya take it with a grain of salt juga, harus tetap research sendiri. Tapi dari yang aku lihat, secara universitas lebih murah di Perth, dan secara living cost juga lebih murah di Perth dibanding kayak Sydney atau Melbourne gitu. Oke. Nah, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Di sana kan ada PPI Perth kan. Nah, jika itu kakak pernah join event apa aja? Waktu itu PPIA tuh yang pasti tuh aku inget aku ikut kayaknya join. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Nggak apa. Waktu itu aku join event kemerdekaan sih. Waktu itu kayak 17-an itu dia cukup besar. Terus di situ juga kan dia ada kayak apa ya, kedubes bukannya nyebutnya ya, itu juga cukup aktif sih. Mereka suka misalnya kalau 17-an Agustusan gitu aku ikut eventnya, biasanya mereka bisa di kedubesnya sendiri tuh buka kayak ada bazar makanan-makanan Indonesia, ada acara Indonesia, biasanya aku datang. Terus juga bahkan di Perth, aku nggak tahu di kota lain ya, tapi di Perth itu sekitar setahun sekali tuh suka ada event besar, emang orang-orang Indonesia gitu bikin di tengah city-nya gitu. Jadi kita di city-nya itu kan ada satu tempat kosong yang emang buat event, buka bazar gede banget di situ. Emang waktu itu jadi banyak bus-bus makanan Indonesia, terus habis itu ada event, misalnya ada tarian daerah Indonesia atau ada orang yang nyanyi kayak gitu. Jadi waktu itu yang gede sih itu sih yang aku waktu itu datangin, ingat itu sama 17-an Agustusan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, pengalaman tidak menyenangkan selama di Perth, Kak. Mungkin saat kuliah, kerja kayak gitu. Pengalaman tidak menyenangkan, apa ya? Mungkin pas awal-awal datang sih, mungkin nggak tahu itu nggak menyenangkan atau jadi pas pertama kali datang dulu tuh kan aku sempat kuliah jadi pertama kan aku besar dan hidup di Jakarta, Indonesia gitu kan. Jadi kota yang besar, kota yang rame, semua tutup sampai malam, kayak udah PW banget sama keadaan seperti ini. Terus aku tadi mention aku sempat kuliah di Malaysia, dan aku waktu itu kuliah di Kuala Lumpur. Jadi again another big city gitu. Terus tiba-tiba pas aku pindah ke Perth, cukup drastis sih, karena di Perth itu tadi aku mention tuh dia sepi banget gitu kan. Dan itu cukup mengagetkan gitu perbedaan itu, kayak semua tutup jam 7, terus kayak sepi, terus kayak biasa keluar jam 7 harus pulang jam 7, nggak punya, maksudnya pas pertama kali aku datang tuh aku pergi ke sana sendiri. Waktu itu nggak ada teman dari Malaysia tuh, nggak ada yang ikut, jadi kayak benar-benar sendiri, nggak kenal siapa-siapa. Jadi ya cukup mengagetkan aja sih, dan pasti kan kayak missing home, terus kayak missing friends di Indonesia, stuff like that gitu. Jadi nggak tahu sih dibilang nggak menyenangkan, tapi maksudnya cukup ya ada momen-momen down lah, intinya kayak gitulah. Pas saat awal-awal pindah ke Perth itu juga secara culture-nya juga beda kan, maksudnya aku ingat banget tuh pas pertama kali aku pindah, aku merasa cultural difference-nya kerasa. Tapi kalau ditanya sekarang apa, aku juga jujur nggak bisa pinpoint sih, karena itu feeling yang aku rasain aja, tapi aku juga nggak inget
persis apa yang membuat aku merasa seperti itu, tapi pasti aku merasa that cultural difference gitu, kayak bener-bener ya in general pasti kalian juga kalau akan pindah ke sana juga pasti kalian akan merasa seperti itu gitu. Jadi itu sih awal-awal aku datang, itu aku merasa bener-bener kayak beda banget nih, suasananya belum nyaman gitu kayak gitu. Sekitar maybe setengah tahun pertama sih kayak gitu. Terus tapi slowly setelah kamu mulai dapat temen, terus mulai terbiasa dengan kehidupan di situ, terus lama-lama jujur aku jadi enjoy banget sih. Dan bahkan sekarang aku missing that life banget di Perth. Karena jujur aku sekarang malah demen suasana yang santai, suasana yang sebenarnya sepi sih, nggak sepi banget sampai kayak kota mati gitu ya maksudnya. Cuman kalau dibandingin sama Jakarta pasti beda banget gitu. Kayak traffic di sana jarang banget gitu. Kayak gitu sih. Berarti kayak culture shock gitu ini ya Kak? Kayak dari kota besar langsung ke kota yang mungkin. Yes, yap. Dan kayak lifestyle-nya aja sih, kan mungkin di sana kayak biasanya kamu nggak terbiasa dengan banyak orang bule di sekitar kamu, itu menurutku cukup berdampak juga sih, kayak kadang-kadang kayak kagok gitu, aduh sekarang harus tiap hari ngomong bahasa Inggris, terus kayak semuanya bule gitu, kayak gitu. Itu juga kayaknya salah satu faktor sih pasti. Meskipun mereka ramah, cuman maksudnya kan pasti kan kalian kayak, wah ini beda banget gitu sama di Jakarta gitu. Oke, Kak, aku kayak punya pertanyaan pribadi ya Kak. Boleh. Gimana sih Kakak buat cara membagi waktu nih dari kerja yang part time sama kuliah itu? Itu gimana caranya? Oke. Jadi tuh ceritanya pas aku yang kuliah S1 tuh kan cukup lebih padat lah ya. Tapi kan I think sama harusnya sama kuliah-kuliah di Indonesia, kan mereka punya jadwal kayak misalnya hari ini kamu cuman kayak kuliah sampai ada jam 1 sampai 3 misalnya, habis itu kamu kosong. Terus misalnya besok kamu kuliahnya cuman sore gitu, habis itu tapi paginya kosong kayak gitu. Jadi pas waktu itu sih pas aku S1 aku cuma punya satu kerja sampingan, which is part time, itu yang di Kecer Kids itu, jadi toko baju anak-anak itu. Biasa aku kayak gitu ya discuss aja sama bosnya gitu, bilang saya cuman free-nya di hari-hari ini dan jam-jam ini gitu. Jadi dari situ bisa diatur gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian pas aku masuknya S2/D1 itu, nah kan tadi aku mention aku fail kan, jadi awalnya tuh padat banget tuh, setahun tuh bisa kayak 5 hari tuh kamu full, karena kan padat tuh semua dipadatin di 1 tahun. Tapi karena aku fail, I don't know if it's a bless in disguise, akhirnya jadi kosong banget, karena kan karena aku fail, jadi aku harus nambah. Jadi yang aku ambil mata kuliah yang fail itu di semester 1 harus diambil di semester 1 tahun depan. Jadi di semester 2 aku di tahun itu kosong, jadi kayak aku cuman maybe 2 subject gitu, habis itu tahun depannya cuma punya 1 subjek yang aku harus ulang gitu kan. Jadi benar-benar kosong, kayak seminggu aku cuman kuliah 1 hari, kali 1-2 hari. Nah, itu pada saat kosong itu aku ambil yang kerjaan tadi 3 itu. Nah, itu bisa cover dong pasti, karena kan tadi aku bilang yang 2 itu nggak terlalu intensif, yang 2 itu kan cuma sebulan sekali, dan yang 1 itu kan lagi-lagi aku bisa ngomong ke bosnya gitu, kayak aku kerjanya biasanya di tanggal segini. Nah, biasanya kalau misalnya bentrok nih sama sesuatu, aku biasanya kontak temanku yang kerja juga, aku bilang, tukeran shift gitu. Aku nggak bisa, kamu yang gantiin gitu. Nanti aku ngambil shift kamu yang lain. Gitu. Oke. Oh ya Kak, mungkin Kakak kan nggak sempat singgung tentang summer exchange nih kan, karena Kakak punya pengalaman summer exchange di Guangzhou nih. Itu experience-nya gimana ya Kak? Mungkin ada bagi-bagi tips gimana untuk ikut sama exchange dan segala macam. Jadi ya aku tadi nggak mention yang soal aku pernah exchange ke Korea. Waktu itu tuh pas aku masih di Curtin University. Terus itu sekitar tahun 2016. Kayaknya waktu itu aku emang lagi tertarik Korea kayaknya. Maksudnya sampai sekarang sih masih, cuma maksudnya waktu itu kayak lagi hype-hype ya, terus kayak, oh pengen nih kuliah di Korea, tapi kan mahal tuh kalau misalnya di Seoul kan, akhirnya kita pilih satu universitas tuh yang cukup jauh dari city. Dan waktu itu mereka tuh kayak punya macam scholarship, tapi scholarship-nya tuh nggak yang kayak susah kan, kalau misalnya di sini kan misalnya kayak kalau kita mau scholarship yang kayak masuk sekolah apa tuh kan susah, persaingannya ketat. Nah, tapi itu mungkin karena nggak banyak yang mau ke city itu juga, jadi city-nya tuh jauh di bawah deh kalau nggak salah, jauh dari city. Nama city-nya tuh Gwangju, dan mungkin nggak banyak yang mau ke situ. Jadi kayak kamu di cover, kayak aku di cover kayak bukan living cost, tapi kayak tempat tinggal tuh di cover universitasnya. Jadi waktu itu kita cuma bayar plane ticket, terus kayak living cost,
kuliahnya tuh aku nggak inget deh, atau dimurahin berapa gitu. Jadi kayak there's the scholarship tinggi gitu. Kalau kalian mau ke sana, ya udah aku sama temanku kayak ya udah ke situ aja. Maksudnya kita juga pengen experience Korea, nggak harus di Seoul gitu kan, nggak harus di kota gede kok gitu. Ya udah kita ke situ. Terus itu tuh selama sekitar sebulan, kayaknya 2016 awal, 2016 pertengahan aku ke situ. Terus kita ngambil kelas, awalnya 2 kelas. Kita ngambil tentang culture studies Korea, satu lagi tentang bahasa Korea. Menurutku kalau kamu ke Korea, pasti dong kamu harus ngambil bahasa Korea gitu kan. Kapan lagi kamu bisa belajar bahasanya langsung di negaranya gitu kan, dan bisa kepake. Kita ngambil 2 course itu, terus aku datang, terus aku ingat banget tuh datang nyampe Seoul, terus habis itu kita harus naik bus jauh banget ke bawah ke Gwangju. Terus di Gwangju itu nggak kayak Seoul. Di Seoul itu kan mungkin ada yang bisa bahasa Inggris, di Gwangju nggak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi mereka cuma bisa ngomong bahasa Korea. Jadi untung banget ambil kelas yang bahasa Korea. Jadi aku bisa mempraktekkan itu ke sehari-hari. Tapi itu pun juga yang nggak expert-expert banget kan pasti gitu kan. Nah terus aku akhirnya drop yang subject culture karena gimana ya? Kalau misalnya aku ambil subject culture sama subject bahasa itu sehari itu full aku kan tiap hari tuh kelasnya. Dan nggak ada waktu untuk kayak sightseeing gitu. Jadi menurutku udah di Korea ya maksudnya mendingan sekalian sightseeing plus belajar kan. Jadi akhirnya aku drop subjek yang culture terus cuma belajar bahasa Korea doang. Itu kayak siang 3 jam lah gitu di 9 sampai 12 something like that. Terus setelah itu udah selalu jalan-jalan tiap hari keluar sama temen. Terus kita juga punya buddy. Jadi kayak dipartnerin sama, misalnya kita punya tim gitu, timnya 5 orang, terus kayak ada dua orang Korea gitu. Mereka yang ngajak jalan-jalan kayak gitu. Jadi di Gwangju kayak gitu sekitar sebulan. Terus setelah selesai aku sama temanku kita extend di Seoul seminggu. Jadi kita sendiri aja sih. Technically kita cuma jalan-jalan doang di Seoul. Kayak masa udah di Korea nggak ke Seoul gitu kan. Jadi akhirnya jalan-jalan sama temanku. Itu sih udah itu habis akhirnya balik. Yang aku paling ingat itu pasti living cost-nya di Gwangju sebulan sama dengan seminggu di Seoul. Mahal banget di Seoul itu seminggu, mahal banget. Dan mungkin karena juga banyak makan di luar sih, belanja gitu kan. Cuman cukup kaget sih, karena pasti Gwangju itu sebulan itu mengcover yang sama dengan seminggu di Seoul. Kayak itu. Mahal banget ya Kak di Seoul itu. Yes, mahal. Sama waktu itu yang aku ingat juga yang menarik itu yang bahasanya sih, karena aku ingat di Gwangju itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Pas waktu itu tuh lagi belanja kan, belanja di satu toko gitu. Terus dia kayaknya mau kasih tahu sesuatu gitu, orang yang jualannya, dia bilang kayak, ini bajunya kenapa gitu kan. Terus aku kayak, apa gitu kan. Terus mereka pakai kayak Google Translator. Terus tapi kan Google Translator kan suka cacat kan. Terus kayak, terus kita kayak jadi kayak ketawa gak jelas gitu. Saya kira, ayo udah deh beli aja, bayar aja, udah nggak usah kayak jadi dikasih tahu. Itu menariknya apa kayak language barrier-nya sih. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Pertanyaan sih kayak di sini maksudnya di sana tuh memang banyak kanguru di mana-mana nggak Kak? Kayak misalnya di film-film tuh kan misalnya di mana-mana ada kanguru nggak? Terus kan Australia itu kan biasanya banyak terkenalnya tuh kayak banyak hewan-hewan yang berbahaya kayak laba-laba dan segala macam itu memang ada atau hanya beberapa tempat tertentu gitu Pak? Iya. Jujur sih mungkin ya kalau misalnya kamu tinggal di luar city, mungkin kamu akan menemukan hal-hal itu. Cuman karena aku tinggal di Perth itu kan city-nya mereka gitu kayak Jakarta mereka, nggak pernah sih. Jujur aku nggak pernah ketemu kayak suka kan ada memes gitu kayak misalnya ada ular di toilet lah, ada laba-laba pada waktu kamu lagi tidur lah gitu. Aku jujur nggak pernah encounter itu sama sekali sih ya. Mungkin ada laba-laba satu lah, tapi kayak di Indonesia aja sih. Kayak kadang-kadang kan ya ada laba-laba di rumah gitu, kayak gitu ya sekali-sekali doang gitu. Tapi aku nggak pernah encounter yang kayak seheboh yang kayak di memes gitu. Tapi waktu itu aku pernah ngobrol sama satu orang, dia bilang dia experience itu gitu, tapi dia bilang mungkin karena dia tinggalnya juga di jauh dari city. Dia tinggal tuh kayak di jauh lah berapa jam dari city kayak gitu. Kalau kayak gitu menurutku possible sih kayak gitu. Kalau yang kanguru itu lagi-lagi juga kalau misalnya kamu tinggalnya di city kamu nggak akan lihat mereka lompat-lompat di city gitu, nggak, obviously not. Tapi kalau kamu waktu itu kan aku dulu sempat road trip gitu, misalnya aku kayak turun 5 jam atau berapa jam gitu turun ke south ke selatan atau misalnya kamu ke utara, di perjalanannya kamu bisa ketemu. Jadi kayak emang harus hati-hati banget nyetirnya. Nah, tapi lagi-lagi itu kanguru itu keluar ada jam-jamnya. Jadi biasanya jam-jam subuh gitu aku dengernya. Jadi selama kamu nyetir nggak subuh, di jam-jam normal nggak akan ada kanguru lompat-lompat di jalanan gitu, nggak.
Oke, ini kenapa kakak itu pilih Perth untuk kuliah? Dan kenapa nggak kayak Melbourne, Sydney? Kan biasanya kan aku mau kuliah di Melbourne, Sydney, atau Adelaide lah misalnya. Kenapa kakak pilih Perth? Yap. Jadi sebenarnya sih nggak specifically pilih Perth ya, karena waktu itu juga sebenarnya aku pengennya tuh ya itu sama Melbourne or Sydney stuff like that. Cuman yang Lim Kok Kuen University yang aku ambil di Malaysia itu dia emang partnerannya itu sama Curtin University, dan Curtin University itu kan ada di Perth. Jadi makanya aku akhirnya mau tidak mau harus ke Perth. Gitu. Sudah terpatenkan gitu ya kak? Iya betul. Oke, mungkin peserta yang lain mungkin ada pertanyaan, masih ada yang mengganjal di hati, pengen ditanyakan, bisa langsung kirim pertanyaan di chat box dengan format nama, Discord, pertanyaan. Sebelum itu mungkin kakak punya ada kayak sepatah dua kata untuk kasih motivasi atau apapun itu buat yang pengen kuliah di Australia dan mungkin juga sambil nyambi kuliah dan kerja kak, seperti itu. Motivasi ya. Ya kayak closing statement atau apapun itulah buat kayaknya bisa nih kalau aku bisa kuliah kerja dan segala macam lah. Yang pasti sih kalau mau work sama juga study kan pasti time management itu penting banget kan. Dan juga kan on top of that pasti kamu juga pengen punya social life. Jadi pasti time management tuh penting banget. Terus juga confidence juga penting sih. Kayak tadi salah satu yang aku bilang adalah jangan cuman, maksudnya penting punya teman-teman Indonesia, tapi juga coba untuk memperluas lingkup pertemanan kamu itu. Jadi kamu teman sama orang-orang internasional atau bahkan orang-orang lokal Australia gitu. Karena itu pasti akan membantu banget dari opportunity dan juga membuka wawasan, terus perspektif kamu. Jadi, tapi pasti first key-nya itu adalah confidence. Maksudnya nggak usah malu-malu, maksudnya merasa kayak Inggris gue kayak nggak terlalu maksimal juga. Maksudnya nggak usah, mereka benar-benar open, as long as mereka bisa ngerti message yang kamu sampaikan, it's fine gitu. Jadi kayak just be confident, terus next pasti time management. Kalau mau tadi juggle both work sama student life. Oke. Ini sudah tidak ada peserta lagi yang mau tanya-tanya. Oke, makasih Kak atas materi yang sudah disampaikan. Dan karena kita sudah mendengarkan materi dari Kak Shona dan juga menyelesaikan sesi pertanyaan, mungkin saatnya kita bisa langsung ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi untuk mendukung momen ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa dipersiapkan ya. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke. Aku hitung mundur ya, Kak. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, Kak. Mungkin. 3, 2, 1. Oke. Sudah selesai, Kak? Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya karena rangkaian webinar ini berjalan dengan lancar. Tanpa ada hambatan, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Shona Makasih juga meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada webinar kali ini, dan juga saya berterima kasih kepada para peserta yang pastinya meluangkan waktunya dari mendaftar dan juga bergabung pada webinar kali ini. Saya Lutfia Putri Utami selaku moderator pada webinar kali ini. Undur diri, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih atas semuanya, stay safe dan stay healthy semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Shona. Thank you, Kak. Thank you. Thank you, Kak Shona, Kak Lutfi. Thank you, Kak.